فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid 5 di muka surat 121 ini. Wa qala Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah, Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi, ulama tahun 458. Fi ma'rifati sunani wal athar, sami'tu Aba Abdillah Al-Hafidz yaqul, yaitu siapa? Imam Muhammad ibn Lubayy, yaitu Al-Hakim An-Naisaburi. Inna Abul Abbas Muhammad ibn Ya'qub, Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub yang terkenal sebagai siapa itu? Al-Asam Al-Fatih Thiqah. Yaqul sami'tu Rabi' ibn Sulaiman, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Nasbatun Nasri Syafi'i Al-Misri. Ya, beliau Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Misri mengatakan para Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kalau Syafi'i namanya siapa? Syafi'i namanya siapa? Oh ya, Muhammad bin Idris. Jitu Malik bin Anas, saya datang kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas Abu siapa ya? Malik bin Anas Abu Malik bin Anas. Anak-anak, bentar, anak dulu ya. Baik, Abu Abdullah. Waqad hafidhul Muwatta' zahiran, dalam keadaan saya telah menghafal Muwatta'. Zahiran yaitu zahirul qalb. Kalau orang Indonesia bilang di luar kepala. Kalau Imam Syafi'i apa? Yaitu zahirul qalb, sudah di luar hati, sudah di luar jantung, saking hafalnya. Faqala li utlub man yaqra'u lak, maka Imam Malik berkata kepadaku, carilah orang yang akan membaca untukmu. Imam Malik tak mau membacakan hadis ke murid, tapi biar murid yang membacakan, dan nanti Imam Malik yang meneliti sudah betul atau keliru bacaannya. Faqultu la 'alaika an tasma'a qira'ati, tidak mengapa jika Anda mendengar bacaan saya, yaitu tak perlu orang lain, saya sendiri yang membaca, kata Imam Syafi'i kepada gurunya itu. Fa'in khifta 'alaika, oh ini yang bicara siapa? Sekarang Imam Malik berkata, fa'in khifta 'alaika qara'ta li nafsi, apabila engkau mengkhawatirkan dirimu sendiri, maka engkau boleh untuk membaca kepadaku. Khawatir jangan-jangan orang lain salah membaca, ya sudah, engkau sendiri membaca tak apa, membaca kepadaku. Qala falamma sami'a qira'ati qara'tu li nafsi. Walaupun bahasa ini agak susah ya kita pahami. Tatkala beliau, yaitu Imam Malik, mendengar bacaanku, maka saya membacanya untuk diri saya sendiri. Tak tahu apa yang dimaksudkan, tapi intinya ini adalah bahwa murid membaca ke guru. Wa qala Syekh Ahmad Al-Baihaqi, ya Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi, wa ila hadza dzaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Anas ibn Malik, dan ini adalah mazhab sebagian sahabat, yaitu Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Murid membaca ke guru. Wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka adalah Urwah ibnu Zubair wal Hasanul Basri wa ghairuhum minat tabi'in, dan tabi'in yang lain. Wal aktsaru min a'immatid din kanu yarawna qira'ataka alal alim wa qira'atal alim 'alaika sawa'an. Mayoritas dari pemimpin agama ini mereka memandang bahwasanya bacaanmu kepada si alim, demikian pula bacaan alim kepadamu itu sama. Baik, kualitinya sama. Walaupun cara membaca, cara
nanti cara kita cerita ke murid, kalau kita yang membacakan ke guru ya, jangan hadatsani fulan, tapi akhbarani fulan. Baik, selesai penukilan dari Ma'rifatus Sunan wal Athar. Kemudian yang berikutnya, al-istidlal bi qissati Imam Ibnu Sa'labah radhiyallahu anhu. Pendalilan Imam Bukhari dengan cerita Imam bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Summa qala al-mu'allif rahimahullah wahtajja ba'duhum fil qira'ati 'alal alim. Sebagian muhaddisun berdalilkan di dalam masalah bolehnya seorang murid membaca kepada si alim bi hadis Imam Ibnu Sa'labah, berdasarkan hadis Imam bin Sa'labah. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu amaraka an nusalliyas shalawat, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk kami ini mengerjakan sholat-sholat? Qala na'am, Nabi menjawab ya. Qal fahadhihi qira'atun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bacaan seorang murid kepada Nabi. Nabi tidak perlu mengatakan pada Sa'labah perintahnya ini. Cukup murid yang menyebutkan apa yang dia dapatkan dari guru itu, kemudian membacakan kepada si guru. Dan guru tinggal mengatakan ya atau tidak, benar atau salah. Akhbara Imamun qaumahu bidzalika fa'ajazuh. Nah, setelah itu Imam pulang ke kaumnya, dia menceritakan yang demikian tadi kepada kaumnya. Kemudian mereka membolehkan riwayat dia dari Nabi tadi, mereka menerima. Tidak mewajibkan untuk mereka harus mencari kepastian kepada Nabi. Qaulul mu'allif rahimahullah ba'duhum, siapa sebahagian dari mereka? Huwa Syekhul Bukhari, Abu Sa'id Al-Haddad rahimahumullah. Qala al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah, wa kana Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari yahki an Abi Sa'id Al-Haddad. Imam Bukhari menukilkan dari Abu Sa'id Al-Haddad. Entah kenapa dipanggil Al-Haddad ya, apakah tukang besi atau apa. Annahu qala, beliau berkata, indi khabarun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qira'ati 'alal 'alim. Saya memiliki hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya seorang murid membacakan hadis kepada si alim. Faqilalah, ditanyakan pada beliau, yaitu apa hadisnya? Kemudian faqal, beliau menjawab, qissatu Imam bin Sa'labah, Allahu amaraka bihadza, qala na'am. Akhbarnahu Abu Abdillah Al-Hafidz. Nah, Al-Baihaqi menyebutkan sanadnya kepada peristiwa itu. Akhbarnahu Abu Abdillah Al-Hafidz qala sami'tu Muhammad ibn Ja'far Al-Muzakki yaqul sami'tu Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang dijuluki sebagai Imamul A'immah itu ya, Imam Ibnu Khuzaimah An-Naisaburi. Yaqul sami'tu Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Beliau belajar ke Imam Bukhari. Yaqul qala Abu Sa'id Al-Haddad. Abu Sa'id al-Fadzakara. Selesai dari kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Jadi dari Imam Baihaqi ke Imam Bukhari ada berapa orang nih? Abu Abdullah, Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ishaq. Berarti 3 orang ya. Wa Abu Sa'id huwa Ahmad ibn Dawud Al-Haddad Al-Wasiti Al-Baghdadi, kana siqatan saduqan, sebagaimana dalam Tabaqatul Hanabilah. Wa amma qauluhu akhbara Imamun qaumahu bidzalika fa'ajazu, adapun ucapan Imam Bukhari bahwasanya Imam menceritakan peristiwa itu kepada kaumnya, kemudian mereka membolehkan itu untuknya. Fahadhihi laisa fi hadis Anas radhiyallahu anhu. Ini tidak ada dalam hadis Anas radhiyallahu anhu al-ati dzikruh, yang akan datang penyebutannya. Walakin fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun tambahan cerita ini ada dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Akhrajahu Ahmad wa ghairuh.
Alladzi sa'adkuruhu ba'dal kalami ala sanadi hadisi Anas, insyaallah, yang akan saya sebutkan setelah pembicaraan tentang sanad hadis Anas, insyaallah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa laisa fil matni alladzi saqahu al-Bukhari, tidak ada di dalam isi hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Oh iya, tak tahu ini apakah minnya ini gimana cara membacanya berarti ya, kalam al-Hafidz ini. Walaysa fil matni alladzi saqahul Bukhari, apakah bu'dun, yaitu tidaklah jauh, kalau sesuai ya, bu'dun tidaklah jauh min hadisi Anas, tidak jauh dari hadis Anas fi qissatil Dimam, anna Dimaman akhbara qaumahu bidzalik, bahwasanya Dimam mengkabarkan kepada kaumnya tentang itu. Ya, tidak mustahil Dimam menceritakan itu di dalam hadis Anas, walaupun lafaz itu tidak didapatkan. Wa innama waqa'a dzalika min tariqin ukhra, namun itu hanyalah didapatkan, walaupun bukan mustahil, ada juga cerita itu, cuma dia didapatkan dari jalur yang lain. Zakaraha Ahmad wa ghairuh, disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Min tariq Ibnu Ishaq, dari jalur Ibnu Ishaq. Qala haddatsani Muhammad ibnul Walid ibni Nuwayfi an Quraib an Ibni Abbas qala ba'asa Banu Sa'd ibni Bakar Dimam bin Sa'labah, Bani Sa'd bin Bakar mengutuskan Dimam bin Sa'labah. Jauh. Fadzakaral hadis bitulih, kemudian beliau menyebutkan hadis itu secara panjang. Wa fi akhirih, di akhirnya, akhir hadis Ibni Abbas, anna Dimaman qala liqaumih, bahwasanya Dimam berkata kepada kaumnya, indama raja'a ilaihim, tatkala beliau pulang kepada mereka, Bani Sa'd, innallaha qad ba'atsa rasulah, sesungguhnya Allah telah mengutuskan seorang rasul, wa anzala alaihi kitaba, dan menurunkan kepadanya suatu kitab, wa qad ji'tukum min indih, dan sungguh aku telah mendatangi kalian dari sisi beliau, bima amarakum bih, dengan apa yang beliau perintahkan pada kalian, wa nahakum an, dan melarang kalian darinya. Qala fa wallahi ma amsa min dzalikal yaum, maka demi Allah tidaklah masuk di waktu petang dari hari itu, wa fi hadirihi rajulun wa lam ra'atun illa muslimah. Apa arti wa fi hadirihi kira-kira ya? Di hadapannya kan? Dalam keadaan di hadapannya ada lelaki ataupun perempuan kecuali sudah menjadi seorang muslim, yaitu kaumnya menerima dakwah Dimam bin Sa'labah, menerima periwayatan dia dari Nabi. Walaupun dia yang menyebutkan kepada Nabi isi perintahnya, Nabi sekedar mengatakan ya dan sebagainya. Fa makna qaulil Bukhari fa ajazu, maka makna ucapan Al-Bukhari, mereka memberikan ijazah, memberikan izin kepadanya, ay qabiluhu min, mereka menerima hadis tadi darinya. Walam yaksudil ijazah mustalahah, bukan yang beliau maksudkan adalah ijazah yang istilahiyah, ijazah yang ma'ruf itu. Baina ahli hadis, di antara ahli hadis. Ini kurang titik dua ya, ijazah. Selesai dari Fathul Bari. Oh iya, fi sanadi Muhammad, fi sanadihi, sanad riwayat Imam Ahmad, ada Muhammad ibnul Walid ibni Nuwayfi, qala fihi Daruqutni yu'tabaru bih, yaitu boleh dipertimbangkan untuk menjadi penguat, sebagaimana dalam Tahdhibut Tahdhib. Fas sanad dhaif, sanad ini lemah. Walakin al hadis sahihun bi jami'i syawahidih, namun hadis ini sahih dengan seluruh penguatnya, jadi tak masalah insyaallah. Wa sayati dzikru qissati maji'i Dimam bin Sa'labah, dan akan datang penyebutan cerita ketibaan Dimam bin Sa'labah al-muttasili sanaduha, yang sanadnya bersambung. Wa fi tayatiha ta'akkudu Dimam radhiyallahu an, di sela-sela cerita itu ada ta'akkud, yaitu
pencarian kepastian, dhimam mencari kepastian. Aindan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umuri da'awiyatil Muhammadiyah, tentang perkara dakwah Nabi Muhammad. Wa iqraru, betul ya, wa fi toyatiha iqraru. Wa iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepakati itu, yaitu boleh seperti itu. Fadzalika yu'tabaru qira'at tilmid ala syaikh. Maka yang demikian tadi terpandang sebagai pembacaan seorang murid kepada gurunya. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu dhimam bidot al-mu'jamah, ya ada titik, al-maksurah di kasrah, Ibnu Sa'labah bil musallasah, ya ada titik 3, al-maftuhah di fathah, wa bil muwahhadah, ada ba, muwahhadah tahtiyah, ada yang satu titik di bawah yaitu ba. Siapa beliau? Akhu Bani Sa'd bin Bakar As-Sa'di, ya dari apa? Bani Sa'd bin Bakar As-Sa'di, ya jelas Dhimam bin Sa'labah As-Sa'di. Berarti masih satu kabilah dengan siapa ya? Halimah ya, As-Sa'diyah. Qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'asahu ilaihi Banu Sa'd. Banu Sa'd yang mengutuskan dia kepada Nabi. Fasa'alahu anil Islam. Dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Summa raja'a ilaihim. Kemudian dia pulang kembali ke perkampungan mereka. Fa akhbarahum bih. Kemudian dia mengabarkan kepada mereka peristiwa tadi. Fa aslamu. Selanjutnya mereka masuk Islam. Wa qala Ibnu Abbas, ma sami'na bi wafidin qattu afdala min Dhimam bin Sa'labah. Belum pernah kami mendengar ada satu delegasi, satu perutusan pun yang lebih utama daripada Dhimam bin Sa'labah. Qauluhu Allahu amarak bi tariqil istifham, ya ada mat berarti di situ. Allah asalnya Allah. Wa bi raf'ihi, ya Allahu, jangan Allahi. Bi ayyakuna mubtada'an, berarti sebagai mubtada'. Wal jumlah khabaruh, jumlah yang setelahnya jumlah fi'liyah sebagai khabarnya. Wal ba'u fi, ba'nya yang mana ya? Allahu amaraka bihadza gitu ya. Wa fi ba'dina nusalli bin nun, ataukah kalau yang di hadapan kita tadi lafadznya apa? Allahu amaraka an nusalliya. Memang pakai nun. Tak tahu yang dimaksudkan di sini ba, di situ kita lihat nanti apakah ada penjelasan. Ini masih kalam Al-Karmani. Wa ma'nahu amaraka an ta'murana bis shalah. Oh, baik. Yaitu apa? Kalau yang di hadapan kita, Allahu amaraka an nusalliya. Di sebagian riwayat Allahu amaraka bi an nusalliya. Begitu maksudnya. Baik. Qauluhu qal ay al-ba'du al-muhtaj, yang berhujjah dengan hadis ini. Wa huwa al-Hasan wa Tsauri wa ghairuhuma, dan yang selain mereka berdua. Qira'atun nabiyyi bi idhafatil qira'ah ilal maf'ul, yaitu qira'ah kepada Nabi, qira'ah murid, qira'ah dhimam kepada Nabi. Wa taqdirul lam au ala ay qira'atun lin nabi au ala nabi, ay wa qira'atun lin nabi, qira'atun ala nabi. Wa fi ba'din nusakh qira'atun ala nabi, terang-terangan, bi tasrihi kalimatil isti'la, ya terang-terangan menunjukkan isti'la, yaitu pakai ala. Wa qauluhu fa'ajazu ay ajazahur rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa ajaza qaumuh, mereka membolehkan itu, yaitu Rasul dan
sahabat beliau membolehkan itu, kaumnya juga membolehkan itu, dan menerima berita dari imam seperti yang telah kita lewati. Fa in qul, jika Anda berkata ijazatul qaumih la hujjata fiha li'annahum kafarah, ijazah kaumnya tak boleh menjadi hujah, tak ada hujah di situ karena kaumnya adalah orang-orang kafir. Qultu, kata Al-Karmani, yakni ijazatahum ba'dal Islam, yaitu ijazah mereka menerima itu setelah Islam. Bang, bukankah tadi sebelum Islam kemudian mereka masuk Islam? Iya, mereka menerimanya sebelum Islam, kemudian setelah mereka masuk Islam mereka melanjutkan yang seperti itu, menunjukkan ini boleh dikatakan mereka menerima itu, mengijazahi itu setelah Islam. Au kana fihim muslimuna yauma idzin, atau boleh jadi di tengah-tengah mereka ada kaum muslimin juga ketika itu. Karena dari mana Dimam mendapatkan itu? Kemudian bertanya ke Nabi, betulkah Allah memerintahkan Anda begini-begini? Berarti memang Dimam pernah berjumpa dengan seorang muslim. Mungkin Nabi pernah mengirimkan utusan untuk tinggal sementara di situ berdakwah dan seterusnya. Seperti disebutkan di sebagian riwayat, sesungguhnya utusan Anda datang kepada kami berkata begini. Nabi mengatakan, ya. Kemudian dia bertanya lagi, saya panggil Anda dengan nama Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menegakkan gunung-gunung. Benarkah Allah memerintahkan Anda dengan ini? Menunjukkan memang ada aja muslim di kampung situ. Wa faidatu dzikrihi, faedah disebutkannya ini apa? Sampai dikatakan fa'ajazu al-isharu bi'tibaril qira'ati 'alal muhaddits, yaitu isyar, yaitu iklam, pemberitahuan kepada para pembaca Sahih Bukhari bahwasanya bacaan murid kepada si muhaddis itu muktabarah, terpandang. Wa jawazun naqli bidzalik, boleh menukilkan riwayat dengan cara yang seperti itu, dengan pola seperti itu. Id mujarradul qira'ati 'ala syekh la tadullu 'ala hadzal maqsud, karena semata-mata bacaan murid kepada seorang syekh tidak menunjukkan pada maksud ini, yaitu belum tentu diterima. Tapi tatkala Imam Bukhari mengatakan mereka menerima riwayat Dimam, menunjukkan yang seperti ini memang terpandang di zaman Nabi. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Selesai dari Al-Kawakib. Summa qala al-mu'allif rahimahullah. Kemudian Imam Bukhari berkata, wahtajja Malikun bisaqi yuqra'u 'alal qaum. Baik, adapun Imam Malik beliau berhujjah, kenapa boleh seorang murid membaca ke guru sebagai bentuk nanti periwayatannya macam itu, yaitu periwayatannya diterima. Hujjahnya bukan memakai hadis Imam bin Sa'labah, namun memakai as-saq. Saq asalnya adalah kitab, nanti anak sebutkan di bawah situ. Surat yang dibacakan kepada masyarakat. Fayaqulu, maka kemudian orang-orang berkata, asyhadana fulan, si fulan menjadikan kami sebagai saksi. Wa yuqra'u dzalika qira'atan alaihim. Nah, surat tadi dibaca kepada mereka. Tidak harus seorang kepala negara yang berbicara kepada rakyat, boleh suratnya dibacakan kepada rakyat. Wa yuqra'u 'alal muqri, juga misalkan Al-Quran. Dalilnya Imam Malik bolehnya periwayatan hadis dengan cara itu adalah buktinya cara meriwayatkan Quran juga seperti itu. Si murid yang membacakan Quran kepada guru, nanti gurunya mengatakan, oh ya sudah betul, boleh meriwayatkan itu. Fa yaqulu qari aqra'ani fulan. Nah, kemudian si qari ketika nanti meriwayatkan ke murid yang berikutnya mengatakan aqra'ani fulan, si fulan membacakan kepadaku, padahal sebenarnya dia yang membaca ke guru, kemudian guru menyepakati. Wasaqu huwa kitab, yaitu sebuah kitab atau surat. Waqad jara fil nas, telah berlaku di tengah-tengah umat manusia, ayati yang syamsun bi kitabin min kabiri
kaum, yaitu ada seorang, misalnya apa? Seorang utusan membawa surat dari pembesaran suatu kaum, mungkin apa, surat dari presiden atau dari raja atau mungkin dari kepala daerah. Faqara'ahu alaihim, kemudian utusan ini membacakan surat itu kepada masyarakat. Fa'ata'u ma dhaminahul kitab, kemudian masyarakat menaati apa yang dikandungi oleh kitab tadi. Fakanu bimanzilatil muqirrin, maka masyarakat posisinya bagaikan orang yang menyepakati, asyahidin, yang bersaksi ala sihhatil kitab, tentang benarnya kitab itu. Qala al-allamah Ismail ibn Muhammad al-Jauhari, ulama tahun 393 Hijriah rahimahullah. Wasaqu kitab, saq adalah kitab atau surat. Huwa farisiyun mu'arrab, dari bahasa Persia kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Wal jam'u asq wasikat wasukuh. Wasikah asyadul hajirah haram. Dikatakan sikah adalah yaitu tengah hari yang paling panas. Baik, selesai dari asyikah fil lughah. Ila huna wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.